Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di depan kita sudah ada McFarlane Cyborg Superman yang bernama asli Hank Henshaw. Sekilas saja mengenai tokoh ini, dalam sebuah ekspedisi, Hank beserta tim termasuk istrinya yaitu Terry mengalami sebuah kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Namun dia berhasil memindahkan kesadarannya ke dalam wujud robot. Terry sendiri berhasil diselamatkan oleh Superman, namun ketika Hank muncul dengan tubuh barunya, Terry mengalami shock dan akhirnya meninggal. Hank yang terpukul kemudian pergi dengan menggunakan Birthing Matrix, sebuah pesawat yang dulu berhasil membawa baby Kal-El ke bumi, yang mana ia mendapatkan DNA Superman di dalamnya. That's why dia memiliki kekuatan layaknya Superman. Langsung saja kita bahas packagingnya. Tampak depan seperti ini, kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang dengan ilustrasinya. Dan saatnya kita buka, dan ini dia yang kita dapatkan di sini. Kita akan bahas dari aksesorisnya dulu. Yang pastinya satu stand berlogo DC, satu data file card, dan tampak belakang seperti ini. Satu pasang ekstra tangan cyborg sebelah kanan yang menunjuk, dan tangan manusia sebelah kiri yang mengepal. Sculptnya masing-masing bagus dan crisp, meski secara paint job sederhana. Dan ini dia Cyborg Superman. Kita bahas dari head sculptnya dulu. Jujur, ini merupakan salah satu figur Superman dari McFarlane yang terbaik. Head sculptnya menurut gue bagus banget secara detail. Sisi kanan wajahnya yang masih berwujud manusia, rambutnya di sculpt dengan baik, halayanya cukup oke. Sampai ke belakang, alis dan matanya pun terlihat bagus. Sisi kiri dan rahangnya yang berwujud cyborg gak kalah bagus, part-partnya di sculpt secara rinci. Cat semi-doff silvernya juga pas, memperlihatkan tekstur metalnya dengan baik. Untuk matanya, dengan efek tampak seperti mengeluarkan cahaya merah, bolehlah. Namun sebenarnya, pada bagian dagu harusnya dicat merah juga, karena di komiknya tampak seperti ini. Lehernya yang padat dengan sculpt kabel besar juga cukup detail. So, dari head sculpt, oke. Masuk ke bagian badan, nah gue suka banget kalau insignia Superman ini di sculpt bukan sekedar print atau paint, sehingga terlihat jauh lebih crisp. Sculpt otot badannya, baik part cyborg maupun manusia, sama-sama bagus, memuaskan secara visual. Berikut tampak lebih jelas dari tangan cyborgnya, seperti yang gue bilang warna doff silvernya ini pas banget untuk wujud mesin. Namun untuk join di siku dan juga pergelangan menggunakan jenis plastik yang berbeda. That's why warnanya pun jadi berbeda. Untuk tangan kiri seperti ini aja, dengan pose tangan terbuka. Ternyata pada tricep sebelah kiri ada part cyborg lagi. Kenapa nggak dicat ya? Pun untuk briefnya atau pantsnya ya sama seperti Superman. Untuk bagian kaki, sebelah kanan manusia dan sebelah kiri terdapat transisi di bagian paha ke part cyborg. Ini pun detailnya nggak kalah cakep. Berikut jika dilihat dari dekat, depan dan juga belakang. Nah di komiknya, pada kaki kanan terdapat part cyborg di sisi luar dari paha dan betisnya. Di sini, partnya sudah ada, tapi pada bagian paha ini tidak dicat. Nah ya kenapa toh Uncle Todd? Padahal di bagian betisnya sudah dicat. Nanggung gitu ya. Dan last, untuk cape-nya sudah berbahan fabric dengan wire di ujung-ujungnya. Overall, gue tetap puas dengan hasil eksekusinya. Apalagi sculptnya ini bener-bener baru, akurat dengan versi komiknya. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat, menunduk segini, menengadah segini, sender kiri kanan, tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat, butterfly joint, swivel pada bicep, siku ditekuk sejauh ini karena double joint, swivel pada pergelangan tangan, hinge, swivel pada torso atas, swivel pada pinggang, crunch, not so much, ke belakangnya, nice, miring kanan, miring kiri, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang, nice, sedikit swivel pada pangkal paha. Untuk kaki cyborgnya hanya single joint, jadi cuma segini. Untuk kaki kanan, double joint, sehingga bisa sejauh ini. Swivel pada pergelangan kaki, telapak kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, pivot, bagian ujung jari depan bisa ditekuk sejauh ini, and split. Nice. Tampak depan dari figur ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, tampak atas, dan bawah. Tinggi dari cyborg Superman ini berada di 19 cm. Dan berikut perbandingannya dengan McFarlane Deathstroke versi Rebirth dan juga Superman Classic. Dan shotnya berpose ria. Bisa seperti ini, atau seperti ini, ataupun landing pose seperti ini. Masuk ke sesi penilaian. Detail dengan apa yang ditampilkan di sini sudah sangat memukau. Gua kasih 5. Paint job, sayang sih, part pahanya keskip dan juga tricepnya. Padahal sculptnya ada loh, nggak apa-apa deh. Gua tetap kasih nilai 5 karena warna yang digunakan bagus.
Aksesoris kurang ya, karena kalau di komik tangannya ini bisa berubah menjadi berbagai senjata, salah satunya adalah cannon. So, 4. Artikulasi oke sih untuk selevel McFarlane, skornya 5. Price, GoPO dengan harga Rp400.000, harga wajar McFarlane jelas 5. Total skornya adalah 4,8. Yes, ini jelas gua sangat rekomendasikan untuk kalian takis. Cuma gua cek sekarang ini ready stocknya sudah lumayan mahal, sekitar 600 ribuan ke atas. Kalau kalian nemu yang lumayan murah, buruan ambil deh. Apalagi di tahun depan, McFarlane sudah nggak pegang lagi license untuk DC Comics. Yang pastinya bakal bikin harga McFarlane DC Multiverse diperkirakan naik pesat. So, buat kalian yang mau takis bisa jadikan harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye!